Siapa dulu nih? Pak Ustadz apa saya dulu? Boleh? Nah, dulu deh. Gantian. Gua dulu ya. Gua dulu. Oke. Kita tahu ya Islam itu agama dari mana ya? Kita tahu cerita tentang surah Al-Iqra, ya, tentang Nabi Muhammad menerima wahyu dalam gua. Ya. Cuma masalahnya gini, dia menerima wahyu dari sosok yang namanya nggak tahu siapa. Ya. Makhluknya tidak memperkenalkan diri nama dia siapa. Bahkan di Bukhari nomor 3 pun dikatakan makhluknya namanya Namus. Entah ya siapa yang ngomong itu bisa Namus. Apalagi bilangnya Jibril. Juga nggak pernah dia ngaku nama gua Jibril gitu loh. Itu satu. Tapi itu kita bisa buktikan bahwa makhluk itu jelas bukan malaikat. Nah, kemudian gini, Islam adalah agama yang berurusan dengan setan dan jin. Kita tahu itu. Ya, semua ulama setuju. Ya, yang namanya jin itu keturunan dari iblis. Satu-satunya agama yang punya kitab khusus, kitab jin. Satu-satunya. Betul, ya. Satu-satunya agama yang memang berurusan dengan setan jin. Nah, ini dia. Ya. Nah, kita akan lihat sebenarnya sosok mana sih yang memberikan wahyu kepada sang nabi. Kita lihat di layar ya. Itu yang di live chat jangan panas duluan. Gue belum nyalain kompor udah pada panas ya. Nah, ini adalah Quran kalian. Kita lihat ya, ini Quran resmi Kemenak. Lu klik 10 kali juga tetap keluar begini. Ya, ini surah-surahnya. Nah, kita ngelihat ini sepertinya nggak jelas ya. Tapi kita akan perjelas ini. Ini adalah surah jin. Ya, dari ayat pertamanya dikatakan, katakanlah Nabi dalam kurung Nabi Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran yang kubaca. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Jadi jin itu senang sama firman Allahnya. Jelas kalau setan, iya terkesima, ya benar. Sekarang kita bayangkan begini ya, guys ya. Saat Tuhan Yesus ngomong, setan senang dengerin, agak kabur, takut ya. Setannya takut. Tapi ini terbalik. Saat firman Allah dibacain, pada nongol ngumpul semua. Ya. Lanjut. Yang memberi petunjuk pada kebenaran. Jin aja percaya itu memberi kebenaran, cuy. Lu tahu jin itu kan keturunan setan, keturunan iblis. Kok bisa percaya pada kebenaran? Lanjut. Sehingga kami pun beriman padanya. Loh, jin bisa beriman pada firman Allah. Dan tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Nah loh, si jin tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Siapa? Allah. Waduh, Allah Tuhannya jin. Waduh, tuh. Ya, tiba-tiba dia ngomong, sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Nah, jadi dari sini aja, dari dua ayat ini aja udah jelas kita lihat. Ya, bagaimana jin begitu terkesima dengan Al-Quran, mendengarkan bacaan yang menakjubkan, ya, beriman sama itu, sama kitab dari Allah itu, ya, yang memberi petunjuk pada kebenaran. Itu jin. Sejak kapan setan percaya pada kebenaran? Setan itu percaya pada penyesatan. Ya, jangan terbalik, cuy. Oke? Nah, sekarang kita akan buktikan bahwa sosok yang ditemui Nabi Muhammad itu bukan malaikat sebenarnya. Kita lihat ini adalah surah jin yang tadi. Nah, kita lihat sini. Ini adalah kitab Al-Qurtubi volume 19. Ya. Kita lihat di surah Al-Jinnya di sini. Mana dia? Nah, ini dia. Ya. Di halaman 316. Ya. Kita ketik 316. Harusnya sih lebih dari ini ya. Sebentar. Ini 309. Oh, berarti ke bawah lagi dia. 12, 13, 14. Nah, ini ya, 15 ini surah jin ya. Ini adalah tafsir surah jin. Nah, ini ayat yang tadi. Nah, supaya nggak bertele-tele, saya langsung tunjukkan saja. Saya ketik kata Hira. Sini, ya. Nah, oke, ini nih. Di dalam sebuah hadis dikatakan begini. Nah, ya. Jadi ceritanya sang nabi ini pernah hilang, cuy. Pernah hilang.
Aku pernah bertanya, sebentar nih gue geser dulu ini tulisannya ribet nih. Aku pernah bertanya kepada Alkamah, apakah dahulu Ibnu Mas'ud benar-benar bersama dengan Nabi Asawi pada malam jin? Ada malamnya jin cuy. Malam jin dapat keistimewaan ya. Lalu Alkamah menjawab, aku juga pernah bertanya pada Ibnu Mas'ud dan para sahabat yang lain, apakah mereka benar-benar bersama Nabi Asawi pada malam itu? Mas'ud menjawab, tidak. Memang sebelum itu kami bersama-sama dengan Nabi, namun kami kehilangan beliau. Ketika itu kami amat panik dan khawatir ada sesuatu yang terjadi terhadapnya. Ya, nah karena meskipun kami telah mencarinya ya ke seluruh pelosok, tapi kami tidak juga menemukannya. Walaupun tidak nyenyak malam itu kami tertidur karena kelelahan. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya, di pagi harinya, hati-hati bacanya ya. Di pagi harinya tiba-tiba beliau datang dari arah Gua Hira cuy. Perhatikan baik-baik. Dia datang dari arah Gua Hira. Dan kami pun serentak menyambutnya dan berkata kepadanya, semalam ketika kami menyadari engkau tidak bersama kami langsung mencarimu kemana-mana. Namun kami tidak dapat menemukanmu. Lalu akhirnya kami pun tertidur walaupun tidak nyenyak seperti biasanya. Kemudian Nabi Asawi berkata, nah ini perhatikan kata-katanya. Semalam salah satu utusan dari bangsa jin datang kepadaku. Lalu ia mengajakku untuk pergi dengannya karena dengan tujuan untuk memperdengarkan Al-Quran. Ini sama seperti surah 72 ayat 1 tadi ya, ayat 1 dan 2. Maka aku pun ikut dengannya. Perhatikan baik-baik. Nabi kamu bilang itu utusan dari bangsa jin, tapi dia muncul dari Gua Hira. Berarti di Gua Hira ada siapa? Ada jin. Betul? Halo? Anybody home? Betul. Jadi Nabi kamu keluar dari Gua Hira, dia ngaku semalam utusan bangsa jin datang ketemu gue. Ngapain? Ngajak gue pergi mau baca Al-Quran. Ada wewe gombel. Iya. Artinya apa? Yang ditemui Nabi di Gua Hira itu bukan malaikat tapi jin, namanya Jibril. Shalom semuanya, sahabat-sahabat terkasih. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas dukungannya kepada channel ini. Tanpa kalian channel ini tidak akan berkembang, dan saya ucapkan terima kasih kepada pendukung setia di channel ini atau subscriber yang telah membantu men-like, subscribe, ataupun yang berkomentar. Saya ucapkan hatur nuhun. Oke, sebelum menyaksikan video ini, bagi yang belum subscribe, dibantu di subscribe ya. Dan Ya, kalau lu tanya sama ulama Islam, Pak, jin itu apa? Jin itu keturunan iblis. Dengan kata lain, Gad, ya Allah mengirim jin, Allah mengirim setan untuk kasih wahyu ke Muhammad. Tuh ya. Nah, Berarti setan juga salah satu utusan Allah. Makanya itu sesuai. agama setan. Tuh. Itu sesuai dengan surah Maryam 83. Nabi setan bu, Nabi setan namanya. Ya kita lihat ya, benar nggak ini? Surah Maryam ayat 83 ya. Nah, tidakkah kamu perhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir? Berarti Nabi kamu juga orang kafir cuy. Loh, ya toh? Allah mengutus setan, Allah mengutus si Jibril, si jin. Jibril jin namanya. Kepada siapa? Kepada Nabi jinnya. Tapi Allah bilang, yang kami utus itu setan. Kepada siapa? Orang kafir. Berarti Nabi kamu juga kafir cuy. Gitu ya. Ini baru grand opening. Saya belum sampai ke materi apa pengakuan ulama kalian. Ya, siap-siap beliau kapanak sama baygon. Ya.
dicampur sedikit sama minyak tanah. Kalau kalian pusing, oke? Saya kasih ke Pak Ibnu Syafi'i dulu. Silakan Pak Ibnu. Oh iya iya iya. Ya, jadi sebelumnya saya ucapkan shalom ya. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi suara saya bisa oke, ternyata udah besar. Jadi begini ya. Jadi umat Islam itu selalu mendengung-dengungkan ya, mendengung-dengungkan bahwa agama mereka itu adalah agama yang lurus ya. Tapi nanti kita lihat ya, sebenarnya benar enggak agama Islam ini agama yang lurus? Sebab dalil mereka itu, mereka mengatakan bahwa Ibrahim itu bukan orang musyrik ya, meskipun bisa kita tahu itu bahwa Ibrahim itu pernah menyembah matahari, pernah menyembah bulan, pernah menyembah bintang ya. Jadi sekalian saja supaya jangan saya bolak-balik, saya screen aja ya. Saya screen layar saya supaya jangan sekalian saya tampilkan dalil-dalil semua. Jadi saya ini berbicara berdasarkan apa yang ditulis oleh cendekiawan Muslim sendiri, bukan pernyataan saya, tapi perkataan daripada orang Islam sendiri ya. Nah, dikatakan di sini dalam Qiyas Anam ayat 161 misalnya ya. Jadi ini dalil yang mereka pakai biasanya. Qiyas Anam ayat 161. Apalagi kalau saya diskusi sama si Madia itu kan selalu bilang, oh, kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus ya, 161. Coba kita lihat. Jadi dalil yang mereka pakai ini begini ya. Kita coba baca di sini. Katakanlah ya. Jadi Allah ini mengatakan kepada Muhammad, katakanlah sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhan kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus ya. Meskipun Ibrahim ini bisa kita tahu ini pernah menyembah matahari, bulan dan bintang ya, dan Ibrahim bukanlah termasuk orang yang musyrik katanya ya, tapi itu di awal-awal. Pak Ustadz dengan kata lain, Pak Ustadz, Allah sudah dapat jalan yang lurus ya, Allah ya? Belum. Allah lagi minta. Iya. Allah minta ditunjukin jalan yang lurus. Iya, Allah itu nggak pernah ketemu. Jalannya belok ya Pak? Iya, belum pernah ketemu jalan yang lurus itu ya, kalau Allah. Gitu, sampai sekarang pun Allahnya nyasar ya Pak ya? Iya. Kalau Allahnya aja nyasar, gimana umatnya Pak? Allah aja nyasar, gimana umatnya? Nah itu ada yang kepanasan di live chat, nyari-nyari Dewi Bulan. Iya. Jadi Allah itu sampai sekarang Allah itu belum dapat jalan yang lurus, karena begini, Allah itu tadi mengatakan bahwa supaya Muhammad itu mengikuti agama Ibrahim yang lurus ya, tetapi dan dia katanya tidak musyrik, tapi ini ketika malam telah gelap dia melihat sebuah bintang lalu berkata, inilah Tuhanku, tetapi tatkala bintang itu tergelap dia berkata, saya tidak suka kepada yang tergelap. Ini berbicara tentang Ibrahim ya. Ibrahim itu penyembah bintang. Iya. Tapi belum menyembah bulan ya Pak ya? Ini di ayat berikutnya, 77. Setelah dia gagalkan, dia batalkan itu menyembah bintang, terus kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Nah, sekarang jadi pindah Tuhannya itu kan. Jadi saat itu karena dia kecewa dengan bintang ya, yang tadinya dianggap Tuhan, lalu berpindah. Iya, pindah Tuhan, dia pindah Tuhan. Lihat bulannya yang indah ya kan. Terus dia bilang, inilah Tuhanku, gitu kan. Tapi Dewi Bulan belum ada ya Pak ya? Belum. Nah, jadi ini termasuk musyrik apa tidak? Saya nggak tahu logika Allah ini mengatakan bahwa Ibrahim itu bukan musyrik. Nah, apalagi setelah bulan terbenam, apa yang disembah? Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Udah tiga ini. Udah 3 kali pindah Tuhan ini. Ini lebih besar katanya kan. Maka tatkala matahari terbenam, dia berkata, hai kaum, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.
Jadi dia ini si Ibrahim malah menuduh orang lain, apa yang kamu persekutukan? Dia yang mempersekutukan. Jadi inilah ya. Jadi meskipun katanya bahwa mereka ini mengikuti agama yang lurus, agama Ibrahim yang lurus katanya, tetapi nanti kita lihat ya. Nah, kemudian kita baca lagi dalam Qiyas 30 ayat 30 ya. Coba kita baca lagi Qiyas 30 ayat 30 atau Ar-Ra'd itu ya. Dikatakan bahwa agama Ibrahim itu agama yang lurus. Nah, ini dikonfirmasi ya, dikonfirmasi. Nah, padahal kita sudah lihat tadi bahwa Ibrahim itu ternyata menyembah bintang, matahari, bulan, dan bintang. Nah, maka hadapkanlah wajahmu yang lurus kepada agama Allah. Jadi Allah ini mempunyai agama ya, agama Allah. Tetaplah atas fitrah yang telah menciptakan manusia untuk fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi manusia tidak mengetahui katanya. Jadi Allah ini punya agama. Nah, sekarang kita bandingkan dulu pekerjaan Allah dan pekerjaan setan ya. Nah, jadi untuk membandingkannya, kita coba cari tahu dulu apa pekerjaan setan ya. Apa pekerjaan setan? Kita lihat dulu dalam Qiyas 7 ayat 16 sampai 17 ya. 7 ayat 17 sampai ayat 16 sampai 17 ya. 16. Kita lihat dulu pekerjaan iblis atau setan. Iblis menjawab, ini ya, iblis. Jadi iblis ini adalah golongan setan. Karena iblis ini rajanya, setan itu anaknya yang lahir dari paha kiri dan paha kanan. Iblis ini adalah setan ya. Jadi setiap hari iblis ini bertelur. Nah, keluarlah setan-setan ya. Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan, dari kerjaan setan itu ya, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus, katanya. Jadi kerjaan setan menurut apa ayat ini adalah menghalang-halangi mereka atau ya umat muslim lah ya kan. Ini karena ini ayat ini untuk orang muslim ya, dihalang-halangi lah orang muslim ini. Nah, kemudian kayak 17-nya kita coba baca lagi. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Jadi datang itu dari kiri, kanan, dari depan, dari belakang, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Nah, ini kerjaan setan ya. Ini kerjaan setan, biar kita lihat ya. Jadi setan itu kerjanya itu ya menyesatkan. Nah, setelah kita tahu Allah apa ini setan ini menyesatkan atau iblis ini menyesatkan, lalu apa kerjaan Allah? Apa kerjaan Allah? Apakah dia mengarahkan yang tersesat itu ke jalan lurus atau bagaimana? Nah, kita coba cari tahu dulu dari Qiyas 16 ayat 93 ya. Qiyas 16 ayat 93. 16 ayat 93. Jadi Quran yang berkata masih di sini. Nanti kita buka berdasarkan hadis lagi ya. 93. Apa kata jadi sini? Apa kerjaan Allah di situ? Dan kalau Allah menghendaki, niscaya menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Allah menyesatkan yang dikehendakinya. Nah, ini Allah ini malah menyesatkan ya, menyesatkan yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi kalau ada yang sudah tersesat, malah Allah ini mendukung penyesatan itu dan menambahkan kesesatan kepada orang yang sudah tersesat itu. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan, katanya. Nah, di sini Allah malah mendukung penyesatan yang dilakukan oleh iblis ya. Dan dikonfirmasi lagi dalam Qiyas 13 ayat 27. 13 ayat 27 ya. Dikonfirmasi lagi, dikuatkan ya.
bahwa Allah itu menyesatkan. Jadi ternyata Allah ini menyesatkan juga ya. Orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan ya siapa yang dikehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertobat kepadanya. Jadi Allah ini mengkonfirmasi bahwa dia itu adalah sosok penyesat ya. Dan kalau sudah disesatkan oleh Allah, ternyata tidak bisa lagi diperbaiki ya. Jadi kalau iblis masih menyesatkan, masih bisa diperbaiki, tetapi kalau Allah yang menyesatkan, tidak bisa diperbaiki. 18 ayat 17 ya, 18 ayat 17. Jadi 18 17 lah ini ya. Jadi ini kita berbicara berdasarkan Quran ya. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauh mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua. Itu adalah bagian dari tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, ini Allah ya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Jadi penyesatan yang dilakukan oleh Allah ternyata lebih dahsyat ya, lebih dahsyat daripada yang dilakukan oleh setan. Dan apalagi pekerjaan Allah itu, kalau kita lihat ya, kalau Tuhan yang benar itu, yang katanya Maha Pengasih, seharusnya kalau ada yang tersesat haruslah diberi petunjuk supaya jangan tersesat. Tapi ini Allah malah menyesatkan. Dan kalau ada orang yang sakit ya disembuhkan, tapi Allah malah menambah penyakit. Contoh kita baca dalam Qiyas 2 ayat 10 ya. Apa ini? Apa ini? Coba. Kok apa ini? Kok jadi kok lari ini? Bentar ya, bentar. Kok lari apa saya? Kok lari? Padahal Quran yang saya buka jadi tiba-tiba berubah apanya, tampilannya saya lihat. Oke, sabar teman-teman ya. Kadang-kadang kita kalau begini jin iprit suka lewat. Tiba-tiba berubah sendiri. Kok bisa berubah sendiri? Saya nggak apa-apa. Cuma ya udah kembali lagi ya. Kita coba lagi baca Qiyas 2 ayat 10 ya. 2 ayat 10. Jadi yang kita tahu kalau Tuhan itu menyembuhkan yang sakit, tapi kerjaan Allah kita lihat di sini. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Jadi Allah ini malah menambah penyakit. Yang sudah sakit itu malah ditambah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa pedih, sudah ditambah penyakit, dikasih lagi siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta katanya. Kalau mereka berdusta, kalau orang-orang berdusta, kasih yang kebenaran, tunjukkan kebenaran, bukan malah menyiksa atau menambahkan penyakit. Itu yang kita tahu ya. Nah, dan telah dibacakan tadi ya, ternyata kalau kita lihat dari sini, ternyata Allah itu dan setan itu kerjasama ya, kerjasama. Mereka ini sepertinya Allah bahu-membahu menyesatkan bersama setan ya. Dan ternyata kalau kita baca seperti yang dibacakan Pak sang penggugat tadi dalam Qiyas 19 ayat 83, bahwa ternyata Allah itu adalah rajanya setan, karena dialah yang mengirim setan. Tak mungkin ada yang mau disuruh-suruh kalau bukan raja yang menyuruh. Ya, seperti ini misalnya. Tadi memang sudah dibacakan itu ya. Kita bacakan di sini. Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim setan-setan? Jadi Allah itu yang mengirim setan-setan kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau ada pun dari ayat ini kalau kita baca, kalau ada pun orang-orang kafir, ternyata itu adalah kerjaan setan, tetapi atas suruhan dari Allah ya. Nah, Allah itu tadi
beragama ya, beragama. Jadi ternyata karena mereka ini kerjasama, ternyata Allah dan setan itu ya sudah pasti beragama seperti agama yang dianut oleh Allah. Nah, kemudian di mana lagi bahwa buktinya bahwa setan itu beragama Islam ya? Di mana lagi buktinya? Apakah kita bisa buktikan bahwa setan itu beragama Islam? Nah, untuk itu kita coba buka dulu hadis. Sekarang kita masuklah ke hadis ya. Saya search. Ya, saya search ini hadis ya. Ya, ini hadis Muslim ya. Ini kitab sifat kiamat, surga dan neraka. Bab setan mengutus pasukannya untuk menghasut manusia, dan setiap orang ada setan yang selalu menyertainya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kita baca, telah menceritakan kepadaku Harun bin Said al-Aili, telah menceritakan kepada kami Wahab, telah mengabarkan kepadaku Abu Sakar dari Ibnu Qais, telah menceritakan kepadanya bahwa Urwa telah menceritakan kepadanya bahwa Aisyah istri Rasulullah SAW telah menceritakan kepada Rasulullah SAW keluar dari kediamannya pada suatu malam. Aisyah berkata, aku merasa cemburu pada beliau, lalu beliau datang dan aku melihat yang beliau lalukan. Beliau bertanya, kenapa wahai Aisyah? Kau kenapa wahai Aisyah? Aku menjawab, orang sepertiku mengapa tidak menyemburi orang seperti Tuhan? Rasulullah SAW bersabda, apakah setanmu mendatangimu? Ya. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada setan menyertaiku? Beliau menjawab, ya. Jadi Muhammad ini tahu ada setan si Aisyah ini. Aisyah bertanya, juga menyertai semua manusia? Beliau menjawab, ya. Ia bertanya, menyertai Tuhan juga? Beliau menjawab, ya. Hanya saja, ya, ragu menolongku mengalahkannya hingga ia masuk Islam. Jadi setan ini menurut informasi dari hadis ini sudah masuk Islam ya, masuk Islam dia. Itu mualaf. Saya katakan apa yang ditulis oleh cendekiawan Muslim. Ini Sahih Muslim ya. Jadi setan itu sekarang sudah mualaf. Jadi kalau setan masuk Islam, dan tentu saja dia beragama Islam, dan tentu saja Islam itu adalah agama setan ya. Islam itu agama setan. Bahkan jin-jin juga ternyata sudah beragama Islam. Beragama Islam sekarang jin-jin ya. Jadi jin dan setan itu beragama Islam. Nah, untuk itu kita coba baca dalam hadis Muslim 681 ya. Sebenarnya ini berkaitan dengan Qiyas al-Jin ya. Ini berkaitan dengan Qiyas al-Jin 681. Jadi kalau tadi sudah dibacakan melalui QS-nya, ya, QS al-Jin atau QS 72, nah ini saya bacakan melalui apanya? Hadisnya, ya. Salat, mengeraskan bacaan dalam salat subuh, membacakan untuk jin, ya. Nah di sini ceritanya begini ya. Kita baca saja dulu. Telah menceritakan kepada kami Siban bin Faruk, telah menceritakan kepada kami Abu Awana, Bisir dan Berat, bla bla bla. Rasulullah tidak membaca di hadapan jin, ya. Dan tidak melihat mereka. Hanya dahulu Rasulullah bertolak pergi kepada sejumlah sahabatnya bermaksud ke pasar Ukas. Sedang ketika itu antara setan dan kabar langit telah diberi penghalang. Jadi ada pembatasan langit ya dari bumi mungkin. Jadi kabar-kabar dari langit tidak bisa terdengar lagi oleh setan. Dan dikirimlah meteor api kepada mereka. Lalu setan pulang. Ya, setan ini pulang kepada kaum mereka seraya berkata, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab ya. Jadi jin-jin ini menjawab, kami telah diberi penghalang antara kami dan kabar langit, dan kami dikirimi dengan meteor api. Mereka berkata, tidaklah hal tersebut terjadi melainkan karena sesuatu yang terjadi. Maka lakukanlah perjalanan ke bagian timur bumi dan barat. Ini raja setan lah yang berbicara kepada jin ya. Lalu lihatlah apa yang menghalangi antara kami dan kabar langit. Lalu mereka bertolak memukul ke bagian timur dan barat bumi. Lalu sejumlah jin yang mulai menuju antara Hijaz berjalan, sedangkan beliau di Naklah
tempat antara Mekah dan Taif ya. Jadi di apa ini, di perbatasan antara Mekah dan Taif Muhammad ini. Bermaksud ke Ukas. Ketika itu beliau sedang salat subuh mengimani para sahabatnya. Ketika para jin mendengarkan Al-Quran, maka mereka menyimak kepada seraya berkata, inilah yang menghalangi antara kami dan langit, antara kabar langit. Lalu mereka kembali kepada kaum mereka berkata, wahai kaum kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Nah itu seperti tertulis dari Qiyas Al-Jin ayat 1 tadi ya, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Jadi jin ini sudah mendapat petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Nah artinya kalau beriman itu jadi mualaf lah kan, mualaf. Dan kami sekali-kali tidak mempersekutukan seorang pun dengan Rabb kami ya. Lalu Allah menurunkan atas nabinya Muhammad, katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Jadi jin ini ternyata sudah pada mualaf, sudah pada apa ya, beriman, sudah beriman ya, dan imannya tentu saja pada Islam ya. Nah kalau mereka ini beriman, itu artinya mereka ini sudah pada mualaf dan sudah pasti menganut agama Islam. Nah kalau jin beragama Islam, berarti Islam itu adalah agama jin juga ya, begitu caranya. Nah ini tepat sekali Pak Ustadz. Islam adalah agama jin, to the point aja, nggak usah iya, pakai dan setan tadi, dan setan ya, karena dapatnya dari setan, utusan setan mengutus setan, makanya nabinya kesurupan, makanya banyak umatnya juga yang kesurupan ya. Iya. Nah Pak Ustadz selesaikan dulu, nanti saya bentar lagi mau promosi ini ya. Iya, jadi ini agama setan ya. Nah lalu apa lagi yang kita dapatkan ya, lalu apa lagi yang kita tahu tentang setan ini? Ternyata singgasana iblis itu juga di atas laut ya, di atas laut atau air lah ya kan. Nah kita coba cari tahu dulu dari Musnad Ahmad 14027 ya. Musnad Ahmad 14027 Nah, ya. Dikatakan di sini dari Rasulullah bersabda, singgasana iblis adalah di tengah laut. Di sanalah ia mengirimkan bala tentaranya yang paling tinggi kedudukannya adalah paling besar kejahatannya. Nah, iblis di atas laut, nah, sebenarnya di atas air itu kalau ada dalam amalnya. Nah, lalu kalau iblis di atas laut, Allah itu di mana? Contoh lagi, bahwa arsi iblis itu atau singgasana iblis itu di atas air ya. Sebenarnya ini apa? Sama-sama di atas air. 11490 dulu ya. 11 apa? 11490. Nah, dikatakan di sini bahwa Rasulullah bersabda kepada Ibnu Sa'ad, apa yang engkau lihat? Ia menjawab, aku melihat arsy di atas air, sedang di sekelilingnya ada ular yang banyak ya. Maka Rasulullah bersabda itu adalah arsy iblis ya. Jadi singgasana iblis ini di atas ular, di atas air, cuman dikelilingi ular. Nah, lalu bagaimana dengan arsy Allah? Kita coba baca Muslim 4797. Si Quran aja Pak, Quran surah 11 ayat 7. Ya, karena apa supaya jangan diganti-ganti apa saya nanti ini saja. Ya, dikatakan di sini, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, Allah telah menentukan takdir bagi semua makhluk 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Rasulullah menambahkan, dan arsy Allah itu berada di atas air ya. Jadi cuman bedanya tadi kalau iblis itu ada ular yang mengelilinginya. Nah,
kalau Allah dan iblis bertakhta bersama-sama di atas air, berarti mereka ini tetangga ya. Tetangga dekat ini, tetangga dekat. Makanya Allah itu boleh mengirim-ngirim apa? Setan ke manusia kan? Seperti dalam QS 19 ayat 83 tadi. Kau pergi dulu ke sana, sesatkan dulu orang-orang sana. Makanya dia bilang, tidak, kamu lihat bahwa kami telah mengirim setan-setan, katanya kan. Berarti mungkin karena tetangga mereka ini ya bisa suka-suka Allah dong, menyuruh-nyuruh iblis. Jadi dari sini kita tahu ternyata Allah itu dan setan itu dan iblis itu sangat dekat ya, sangat dekat, tetangga dekat itu. Mungkin mereka ini selalu saling berbagi juga ya. Dan setelah kita baca tadi melalui hadis, ternyata jin itu juga sudah pada mualaf, setan juga sudah pada mualaf. Nah, kalau setan beragama Islam, berarti Islam itu agama setan. Kalau jin sudah beragama Islam, berarti jin itu berarti Islam itu agamanya jin ya. Jadi mereka ini, kalau ada pun manusia yang beragama Islam, berarti dia sudah seukuah dengan Islam, satu iman, seukuah dengan jin. Cuman saya tidak tahu apakah jin juga disunat ya, apakah setan juga disunat, apakah mereka membaca Quran yang sama. Tetapi yang pasti mereka mempunyai nabi yang sama, karena ternyata dari informasi tadi setelah kita coba baca, ternyata Muhammad yang mengislamkan mereka dan Allah ya, Allah mengislamkan setan dan Muhammad juga yang mengislamkan jin, begitu. Jadi kalau kita lihat dari tingkah laku atau tingkah tanduk Allah, ternyata sama kerjaannya antara Allah itu dan setan. Jadi saya rasa itu saja yang saya sampaikan dulu ya, kemudian dilanjut sama teman yang lain atau buruk penggugat. Kalau apa nanti bisa saya tambahkan lagi, silakan Pak, biar saya minum dulu. Silakan Pak sang penggugat. Itu Bu Dewe kita mau iklan. Oh iklan. Bu Dewe. Iya Bu Dewe bulat. Halo, ayo dia. Ya udah, kalau Ibu Dewi Bulan jangan mau panggil, udah. Ini aja. Ya. Kalau tadi Pak Ibnu Syafi'i itu terlalu lembut, bilang Allah dan iblis tetangga. Saya bilang enggak. Saya bilang iblis dan Allah itu ya dia juga sebenarnya. Ya. Nah, kita akan buktikan itu. Ya, dari mana ya ceritanya ya? Oke. Kita lihat itu dari Quran. Semua muslim ini pasti setuju kalau saya bilang begini. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Semua muslim setuju. Yakin gua, ya. Itu di surah 42 ayat 11. Ya, Allah tuh nggak ada yang sebanding, nggak ada yang setara Dengan Allah, bro. Mana ada makhluk yang tangannya lengannya kanan semua. Nggak ada. Ya, kalau dia kan spesial, spesial. Ini kanan semua. Ya, jadi ini menurut pengakuan mereka. Cuma betis doang, paha kagak punya. Nah udah nggak ada makhluk yang sama kayak dia. Nah, tapi gini ya, kita kan menurut persepsinya mereka sendiri, toh Quran mereka, ya. Tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya, kita bisa buka itu di surah 42 11. Ya, ketik, tulis, catat, ya. Dan surah 112 ayat 4. Nah, gitu ya. Gua hafal kita kalau itu, tenang aja, tenang. Ya, masalahnya satu, ya. Ternyata ada sesuatu yang sangat sama dengan iblis Allah ini. Di bagian mana? Nah, kita lihat. Iblis itu maha sombong. Dia punya penyakit sombong. Ya, kita coba buka ya, biar tidak jadi fitnah ya. Oke, kita buka. Tadinya saya buka gini nggak jadi. Tar aja deh ini. Ya, kita buka yang Quran dulu deh. Nah, ini ya, kita buka di surah 2 ayat 34 Al-Baqarah. Ini udah gini nih, sedikit nih. Ayat 34, coba kita lihat.
Ini berbicara ketika berurusan dengan Adam ya. Kok kelewat sih? Ya. Ketika kami berfirman pada para malaikat, sujudlah kamu pada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri. Siapa yang menyombongkan diri? Si iblis. Gitu ya. Oke, dalil. Oke. Nah, kita lihat. Surat 7 ayat 13 misalnya ya. Kita lihat. Ya, ini ya. Nah, Allah berfirman, turunlah kamu darinya surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Ya, ini ngomong pada siapa? Pada si iblis. Ya, kepada makhluk sombong. Ya. Oke. Nah, dari sini kita tahu gini ya, dua hal. Pertama, Allah ini nggak suka sama yang sombong. Iya deh. Kata-kata saya, dia tidak suka pada kesombongan. Dalam hal ini si iblis. Ya, manusia yang sombong kayak Adam itu pun nggak pantas juga buat dia. Ya, masalahnya satu, dari 99 asmaul husna Allah, salah satunya adalah al-mutakabir. Al-mutakabir itu di mana Pak? Di surah 24 ayat 23 kita lihat. Ya, nah kita lihat nih. Sebentar. 24 atau 23 ya? Gue lupa lagi ayatnya. Yang inilah. Ini aja deh. Gue bukanya aja deh. Ini layarnya kenapa sih nih? Si mutakabir nih. Nah, ini. Nah, ini adalah gelar Asmaul Husna Allah. Ya. Kita coba terjemahkan aja deh biar gampang ya. Nah, ada At-Tabid yang keberadaannya tegas ya, nama-nama ilahi ini ya. Termasuk si Al-Mutakabir, kita lihat ya. Ini mana sih? Susah jauh nih. Yang maha tinggi. Ini berbagai macam dalil nih. Padahal itu sebenarnya nama-nama untuk Yesus ya. Nah, ini. Yang maha jaya hebat ini ya, Al-Mutakabir nih. Ini sebenarnya bukan yang maha jaya hebat, tapi yang maha Bro, ada itu di Islam namanya jangan takabur kau, jangan takabur kau, karena itu takabur miliknya Allah. Betul, nah ini ya. takabur. Halo? Suara ibu kok hilang? Nggak ada, suara gue hilang. Iya, apa sinyal gua kali? Nah, ini ya. Ini yang maha sombong itu di sini, ya. Tulisannya apa? Yang maha jaya, yang maha hebat, pemilik kekuasaan keunggulan tidak dimiliki orang lain, ya. Berarti siapapun yang merasa gue hebat loh, nggak bisa nandingin gue. Nah, itu takabur. Takabur itu dari setan ya. Iya, itu sih. Bukan ketan ya, teman-teman. Bukan ketan, tapi setan. Ya, setan. Ketan nggak ada urusannya, ketan. Ketan urusannya makanan, Bu. Bentar nih, gue mau promosi nih. Gue boleh promosi nggak? Promosi dulu, silakan. Gue mau promosi ya buat teman-teman. Ini ada channel baru ya. Gue mau promosi di sini. Bentar, gue share screen dulu biar kelihatan. Oke, ya. Promosi ini coming soon. Live Islam Now channel ya, to debunk Islam. Ini channel berbahasa Inggris ya. Nanti kalau yang untuk Indonesia saya translate aja, saya kasih subtitle aja. Tapi ini semuanya adalah akan berbahasa Inggris ya, teman-teman. Nanti setelah saya pulang dari traveling, kira-kira seminggu lagi ya, channel ini akan berubah total dan akan aktif. Sekarang belum aktif dulu karena saya masih traveling, masih ngurusin ini, masih ngurusin itu, belum ada di rumah. Nanti begitu sampai di rumah, saya akan aktifkan
dan saya akan premier bersama Adam Seeker. Nah, teman-teman, silakan di-subscribe yang belum subscribe ya. Saat ini namanya masih Christian Revolution Channel. Tapi nanti akan berubah menjadi Live Islam Now Channel. Ya, itu aja promosi dari saya. Terima kasih teman-teman, tolong bantu subscribe. Bantu sebarkan ya. Akan banyak diskusi-diskusi dengan teman-teman apologet internasional. Ya, Karena apa? link Kita link bisa, chatnya itu udah ada teman-teman ya di live chat. ya, kita nggak bisa debang Islam di Indonesia dari Indonesia, tapi harus dari luar negeri. Itulah kenapa saya di sini, Dewi Bulan, warga negara Amerika, bukan warga negara Indonesia ya teman-teman. Catat. Akan debunk Islam di Indonesia, terutama di Indonesia. Kita akan hancurkan Islam satu persatu, mulai dari Mekah, mulai dari tokohnya, dan juga dari kitabnya. Pelan-pelan aja. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih teman-teman. Itu aja promosinya dulu. Pendek amat. Masa panjang-panjang, jangan panjang-panjang, ntar kayak ular naga panjangnya. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Bicara soal yang tadi si maha sombong ini ya. Tadi jawab kita udah bilang, kita udah tahu. Quran sendiri mengatakan Allah nggak suka sama yang sombong. Ya. Nah, kemudian tadi surah Al-Baqarah tadi dikatakan ya, orang-orang yang sombong bukan surah Al-Baqarah, sorry. Surah 16 ayat 29. Ya, orang-orang yang menyombongkan diri itu masuk neraka. Ya, nah coba kita buka ya, surah 16 ayat 29. Kita lihat. Ya, kita lihat nih. Nah, ya, kamu kekal di dalamnya, itulah seburuk-buruk tempat bagi orang yang menyombongkan diri. Masalahnya, si Allahnya pun si maha sombong. Jadi dilemanya adalah, kalau betul dia maha sombong, berarti dia juga tempatnya di neraka. Ya, otomatis kalau di neraka adanya iblis. Benar ya? Sangat logik sekali ini guys. Ya, Allah kamu sombong, dia nggak suka orang sombong, nggak suka makhluk sombong, seperti si iblis. Dia katakan sama makhluk sombong, kayak manusia. Manusia, lu sombong, lu masuk neraka. Lu kekal di dalamnya. Itulah tempat seburuk-buruknya buat lo, buat orang yang nyombong kayak lo. Ya, gitu. Nah, tapi yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah adalah Allah pun menyesatkan. Ya, tadi kayaknya udah dibaca sedikit ya. Nah, Allah itu sang penyesat. Iblis pun sang penyesat. Ya. Kenapa? Iblis dalam surah 38 ayat 82, kita buka. Ini tempat ini nggak enak nih, kalau Qurannya kemenak nih ribet. Kan 82 itu. Lah, nggak enak apa sih? Nah, surat 38, aduh, ayat 82-nya mana dia? Nah, di sini dikatakan si iblis yang ngomong, aku pasti akan menyesatkan semua, ya. Ini sang penyesat, tapi Allah pun penyesat juga. Ya, aduh. Sangat jelas sekali ini ayat Quran kalian, ya. Nah, di sini tulisannya pembalas tipu daya, tapi di sini sebenarnya ini penyesat, penipu, pembohong, penyesat dia. Dialah yang melakukan penyesatan, ya. Tapi bilangnya apa? Orang kafir yang bikin. Padahal orang kafir penyesatin pun karena disuruh iblis, yang diutus Allah sendiri. Nah, ribet kan lo? Ribet, Allah nyuruh iblis. Iblis bikin orang kafir nyesat.
ya toh, nyesatinnya ke Allah. Nah, muter dah lo, ya kan? Nah, tapi Allah juga bilang semua penyesat itu masuk neraka, cuy. Ya, masuk neraka. Kalau begitu, dilemanya adalah yang menyesatkan itu adalah biangnya adalah si Allah. Allah memerintahkan iblis untuk menyesatkan. Si iblis menyesatkan, Allah menyesatkan juga. Dilemanya berarti apa? Allah dan iblis sama-sama masuk neraka. Kan begitu. Penyesat itu pasti masuk neraka, cuy. Ya, ini kita lihat. Itu kita bisa baca di surah 26 ayat 91. Ini ya, sampai seterusnya. Neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat, ya. Dikatakan pada mereka, di mana berhala-berhala yang selalu kamu sembah selain Allah, dapatkah mereka menolong atau menolong diri sendiri? Mereka dijungkir-balikan di dalamnya bersama orang-orang yang sesat, ya. Nah, jadi begitu pula bala tentara iblis dan semuanya dijungkir-balikan. Jadi yang nyesat itu masuk neraka, orang-orang sesat masuk neraka, Allah masuk neraka juga berarti, ya. Sama seperti iblis juga kan masuk neraka akhirannya. Bukhari 4470 bro, kalau Allah itu masuk neraka. Nah iya, berarti sudah sangat jelas Allah dan iblis itu adalah sosok yang sama, ya. Allah dan iblis sama-sama penyesat. Dengan kata lain, Allah dan iblis hand to hand, tidak bisa dipisahkan. Iya. Nah, si iblis bahkan mengatakan, ya Allah, lu nyesatin gue, maka gue akan sesatin orang semua. Nah berarti kan Allah nyesatin iblis, iblis nyesatin manusia, saling menyesatkan. Kan gitu Pak? Itu di surah 15 ayat 39 kan? Iya. Hairul Makirin juga kan, Allah itu maha penyesat kan? Iya, cuma itu lagi adalah tipu daya. Nah itu. Ya, tipu daya sama nyesat apa bedanya? Bahasanya halus saja, tipu daya, menipu kan? Ini kata si iblis, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku. Siapa yang menyesatkan iblis? Si Allah. Si Tuhannya itu. Ya, tapi yang sesat itu masuk neraka tadi. Yang menyesatkan Tapi Allah manusia masuk sendiri yang neraka. nyesatin. Berarti Allah pun masuk neraka. Iya. Itu ya. Nah, ini masih belum sampai ke materi utama. Ya, hubungan Islam dengan agama setan dan jin. Ini ya, Jin kita garap. kita garap nih. Garap ya. Ini dari buku Islam sendiri ya. Jadi Al-Lisan Al-Arab nih. Ya. Dia ini buku ini menjelaskan tentang latar belakang bangsa Arab zaman Muhammad ya. Mereka biasa mempersembahkan korban bagi jin, setan ya. Habis menggali sumur. Ingat, habis menggali sumur. Ini ngomongin sumur apa? Sumur Zam-Zam. Abdul Muthalib mendirikan 2 patung kain di sumur Zam-Zam. Terus ceritanya mau membunuh putranya si Abdullah di hadapan kaki-kaki patung itu. Ya. Ini apa agama jin. Sumur Zam-Zam itu bukannya beracun, bro? Iya, ini kan ceritanya punya mereka, Bu. Ini kan Banyak jadi arsenik. mereka. Arsenik. Iya, arsenik betul. Ya. Digali dalam-dalam sama Abu Thalib, ternyata beracun. Pada mampus ya. Abdul Muthalib ya. Ya. Jadi ini adalah kepercayaan kalian. Nah, mampus. Ya, jadi ini adalah yang nulis ini ulama kalian sendiri, kita nggak ikut campur. Ya. Dia nulisnya begitu ya begitu. Jadi itu adalah ritual orang agama jin. Bukunya ada di sebelah kanan, coba lihat gambar. Beli bukunya, cuy. Ya, jangan pelit. Jangan taunya sawinawatona melulu. Ya Madia di live chat tuh ngoceh-ngoceh minta link ya. Nah, haji umroh sendiri pun itu sebenarnya perdukunan. Kuil Ka'bah, dukun jin. Ya, itu punya umroh itu, namanya ibadah haji umroh. Ya,
ada acara tawaf keliling Ka'bah tuh, ya, segala macam, jalan muter 7 kali di 2 batu itu Safa dan Marwah, itu jin. Patung Ishak dan Naila di situ, itu jin. Potong rambut di hadapan batu Marwah, itu punya jin. Ajaran agama jin itu, ya. Bukan gue yang ngomong, ini kalian punya sendiri yang ngomong. Al-Milal wal Nahil, ya, itu dia yang ngomong. Berurusan dengan 2 patung dukun kahin dan patung dewa angin. Ini urusan dengan patung-patung Ishak dan Naila. Cek Jo, kalian beli bukunya The Books of Idols atau kalian cari download, baca, cari bagian Ishak dan Naila, itu patung jin, berhala jin semua di situ, ya. Ishak dan Naila itu ceritanya orang yang melakukan hubungan seksual dalam Ka'bah dikutuk jadi batu, itu dia, ya. Ini urusannya sama jin, bukan gue ngomong, ini buku kalian sendiri, ya. Orang-orang Arab membuat patung Ishak dan Naila itu kenapa? Karena itu dua dukun ini dukun suci, dukun suci Ka'bah di Mekah. Jadi patung karena berzina dalam Ka'bah, ya. Ini ajaran jin. Tuh, gua lebih keras dari MKC, cuy. Lu tangkap MKC mah gak ada apa-apanya sama gua, ya. Ya, mereka tangkap MKC karena dia di Indonesia. Nah, gitu ya. Itu, kita kan nggak di Indonesia, kita bebas, Oh ekspos. iya dong, lu santai aja nih, mumpung pulang kerja ini, mumpung pulang Iya. kerja, ya kan? Eh, Baru jam 8 gua di sini. kalian baru dibilang awalnya bego aja, udah kepanasan. Sekarang kalau gue bilang Allah kagak pernah sekolah, kejang-kejang. Ya gimana Allah pernah sekolah? Bahasa Melayu aja kagak bisa. Bahasa Inggris boro-boro, apalagi Jerman. Arab doang bisanya. Gimana sih? Ya, Matematika aja kagak bisa. iya, betul. Biologi salah semua, geografi ngaco. Ya, jadi gitu ya. Nah, Iya, geografinya ngaco. Ya gimana mau sekolah? nah ini ya, yang di layar sebelah kanan adalah gambar bukunya, itu Al-Yaqubi. Ini volume satunya ya, yang volume satunya. Ini sejarawan geografer Arab. Ini di abad 9 Masehi. Ini dia menulis tentang kehidupan bangsa Arab. Masih berurusan dengan Safa dan Marwah, ya. Nah, dia mengatakan banyak biografi Muhammad yang mengatakan bahwa Muhammad didatangi seorang kahin yang lalu memeluk Islam. Nama kahinnya adalah Hamad al-Azdi, ya. Kemudian di Sirah al-Halabiyah ditulis begini, delegasi Hamad ini yang tadi ingin dimasuk ke Islam ini datang menemui Muhammad, dilaporkan oleh Ibnu Abbas. Hamad datang ke Mekah dan dia berasal dari Isat Sinat, itu nama sukunya, ya. Dan dia dulu sering mengguna-guna atau menyulap melalui angin yang sebenarnya adalah jin. Dia menyapa Muhammad dan memeluk Islam. Bukunya ada di samping tuh gambarnya ya, kelihatan ya. Jadi kalau beli buku lihat covernya bener, ini udah bener ya, ini dia bukunya. Ini Halabiyah volume 2 ya, Sirah al-Halabiyah volume 2. Kemudian yang ini Akbar Mekah al-Asruki, ya. Dia bilang gini, angin itu gelar buat jin, setan di Mekah zaman Muhammad. Mereka tuh percaya angin itu jin. Topan badai juga setan, itu disembah juga di Mekah. Jadi kalau ada topan badai pasir, Bu, kalau orang-orang pada gunung itu sering, saya tuh sering ngalamin, kalau angin kenceng pada pas itu, kapan muar-muar gitu, nah itu kita percaya itu setan nongol, itu budaya. Jadi berarti angin itu sudah masuk ke paru-parunya umat Islam dong, kalau angin itu adalah jin. Iya, Masuk ke paru-paru. Iya Pak, betul. Nah, dikatakan sama dia begini, sebuah berhala yang namanya Kaseh, inilah yang dipercaya sebagai penyebab topan badai, ya. Maka berhalanya ditaruh di dalam Ka'bah. Mereka tuh yakin, percaya Kaseh ini setan. Nah, gitu ya. Ensiklopedia Religion volume 1, ya. Ini orang Islam juga, ya.
dikutip oleh Jawad Ali Al-Mufassal, ya, volume 4. Jadi bukunya namanya Al-Mufassal, dia ngutip dari Encyclopedia Religion. Ada tempat perberhentian dalam ibadah haji besar di Musdalifah yang dekat dengan gunung yang diberi nama berdasarkan nama setan Kaseh. Ya. Orang yang memimpin upacara ibadah di Musdalifah akan berdiri di atas gunung ini. Gambar covernya sebelah kanan seperti biasa, jangan lupa. Akbar Mekah Al-Asruki, ya, dia menulis tentang Mekah zaman pra-Islam. Ya, dia akan bilang angin juga disembah di Mekah, sama seperti yang tadi, ya. Ada patung berhala namanya Nahik, dianggap sebagai dewa angin. Orang-orang di sana sering beribadah, berziarah untuk menyapa berhala ini. Ya, mau menakam ali panas ya bodo amat lah, ya. Nah, berhala angin di Safa disebut tempat berlindung bagi angin. Berhala angin ini disembah di bukit-bukit Safa dan Marwah. Jadi kalian yang ibadah haji, ya, melaksanakan ibadah ke bukit Safa dan Marwah, kalian ikut-ikutan jin. Jadi jangan marah kalau dibilang kalian itu agama iblis, agama jin, agama setan. Jangan marah, wong ibadahnya ngikut kok. Ya, kalian ngikut. Ini kata siapa? Kata ulama, kata orang-orang Islam sendiri. Ya, ya, kita lihat ini lagi. Banyak kata gue, ini baru sampai halaman 5 dari 21 halaman. Panas-panas. Ya, Taj al-Arus. Nah, ini dikatakan gini, ini bukunya di sebelah kanan, ya. Para jin punya cara tersendiri manggil umatnya. Mereka bermain musik yang suaranya mirip dengan dentangan suara gaib. Di malam hari biasanya bunyi ini terdengar bagaikan bunyi tabuhan. Ya, Ibnu Abbas, sepupu Muhammad dan penyampai hadis, mengatakan para jin sering bermain musik sepanjang malam di antara dua batu Safa dan Marwah. Di antara dua batu Safa dan Marwah, kalian naik situ, naik ke Safa, balik ke Marwah, balik lagi ke Safa, 7 kali bolak-balik kalian lewat itu tempat. Ya. Berarti apa? Ini pusat penting ibadah naga jin Arab itu loh. Itu di atas dari tadi Safa Marwah mulu. Urusannya sama siapa? Patung kahin sama jin. Ya. Referensi semua ini. Jadi kalau gue bilang kalian adalah pengikut agama jin, agama iblis, jangan marah-marah. Ngomong begitunya begitu. Tulisan kali dari Islam sendiri toh. Al-Yaqubi juga begitu ya tadi. Nah, di sini bukti bahwa haji umrah berkisar pada kedua patung dukun kahin, ya. 4 batu yang menjadi landasan berdirinya 4 patung berhala di zaman dulu masih ada di Islam sampai zaman sekarang, ya. Penyembahan pada 2 patung kahin, Hisab dan Nailah berakar di Ka'bah Mekah. Wah, lagi-lagi Ka'bah Mekah, Safa Marwah, Modiat, telek, ya. Lagi-lagi soal kahin, lagi-lagi soal Safa, soal Marwah, soal Isaf dan Nailah. Ya, dalam Sirah Ibnu Hisham, volume 1 halaman 69, dalam ritual ibadah mereka meminum air dari sumur yang didedikasikan bagi para dewa. Umat jin Arab mendirikan kedua patung di sumur Zam-Zam untuk menunjukkan rasa hormat. Jadi Ibnu Hisham sudah menulis bangsa Arab itu mempersembahkan hewan korban mereka pada patung Isaf dan Nailah di dekat sumur Zam-Zam. Jadi ibadah haji kalian, kurban Idul Adha tadi nanti nih, bentar lagi nih yang saya tahu nih, itu kalian kasih hewan buat jin. Ya, gitu kan? Masih kurang, masih banyak. Ini baru sampai halaman 6 dari 21. Kalian mau dibikin babak belur sampai kapan? Tobat gak, ampun. Hah? Tolong jangan diekspos Islam gak, tolong. Nanti umatnya pada kabur. Nanti Biarin. Ulama di Pakistan udah pada nangis, mereka sudah meninggalkan Islam. Nanti Neno Waris menangis kejang-kejang. Oh, tidak ada yang menyembah Allah lagi. Ya, kita lihat Allah. pengakuan dari Al-Baqarah ayat 158.
Allah mengakui Safa dan Marwah itu sebagian dari syiar Allah. Lah tadi kita udah baca itu urusan sama jin. Jadi Allah kalian itu jin bukan? Tinggal mikir ke situ. Gitu aja kok repot. Nah, ini adalah tafsirnya si Aisyah nih. Sahih Muslim 9 halaman 21 dan 22 dia. Dia jelasin, Ansar di zaman pra-Islam pergi untuk menyembah dua berhala Kebanyakan mereka muntah-muntah kan? yang terletak di biarin aja. Hamil lagi. Tidak penting. Ansar di zaman pra-Islam pergi menyembah dua berhala yang terletak di tepi pantai. Yang dimaksud sebagai orang Ansar olehnya adalah dua suku Yatrib yang menolong Muhammad menaklukkan bangsa Arab dan memaksa mereka memeluk Islam dengan cara memerangi mereka. Patung-patung berhala ini adalah Isaf dan Naila. Lagi-lagi Isaf dan Naila. Lagi-lagi Safa dan Marwah. Lalu kedua suku itu datang untuk mengelilingi Safa dan Marwah. Setelah itu mereka potong rambut. Nah, kalau naik haji kalian potong rambut toh. Sama kan? Sama. Ya. Kemudian setelah Islam muncul, mereka nggak semangat lagi mengelilingi Safa dan Marwah. Maka keluarlah ayat itu, surah Al-Baqarah 158. Maka sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Hah? Allah, itu kan punya jin. Itu sebagian dari syiarku. Hah? What? Are you kidding me? Berarti apa? Allah kalian adalah si jin itu. Jin itu adalah Allah kalian. Masih berurusan Allah, jin dan setan berarti. Ya. Laki Aisyah menjelaskan bagaimana dan mengapa berbagai ayat Al-Quran turun menyampaikan hadis dari Muhammad. Nah, dia kasih tahu dua suku Yatrib itu Aus dan Khazraj. Ini suku yang tadi, dua suku tadi. Ini penyembah jin. Jadi dua suku ini dulu menyembah Isaf dan Naila. Di mana? Safa dan Marwah. Kasih persembahan kurban. Jadi Idul Adha, kalian bilang lebaran haji itu, ya, potong hewan, itu buat nyembah sono jin. Yang Kristen jangan diterima dagingnya. Jangan. Itu punya setan. Persembahan setan. Lu mau ikut-ikutan? Jangan. Ya, cek lagi, perhatikan baik-baik. Mereka memulai ibadah haji di lokasi kedua patung Isaf dan Naila. Potong rambut, sama toh? Sama toh sama orang yang naik haji, potong rambut juga. Sampai botak, gitu. Nah, saat ini Islam tetap mempraktekkan upacara haji itu di tempat yang sama seperti zaman pra-Islam. Tapi sambil menghubungkannya dengan Abraham. Ini kan cocokologi. Ya, cocokologi. Islam muncul, peziarah haji wajib berjalan bolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah. Punya jin, agama jin lagi. Lalu mengakhiri ibadah haji dengan potong rambut, sama juga punya ibadah jin, agama jin. Jadi semuanya yang kalian lakukan di sana ikut-ikutan agama jin. Saya baru sampai halaman 9, belum ada setengah. Masih mau digaplok lagi? Apa kira-kira udah muntah darah belum itu? Tobat Gat, tobat. Jangan digaplokin Gat. Kasihanilah. Kasihani setan Gat. Jangan digaplokin terus Gat. Jadi gimana? Ya? Masih udah ada yang kapok belum ini? Hah? Kenapa kalian jadi ngikutin agama jin? Karena mereka Gini Bu, mereka nggak tahu kalau mereka ngikutin jin. Banyak kok muslim-muslim yang naif, bokap gue misalnya. Bokap gue nggak ngerti apa-apa soal Islam. Ya ikutin aja. Dia kan nggak ngerti kalau yang diikutin itu jin. Banyak orang-orang seperti bokap gue ini Gat, sepupu-sepupu gue gitu loh. Mereka nggak ngerti Gat. Itu yang kita harus kasihani. Kalau yang polemikus ini memang harus dibabat-babatin Gat.
Karena mereka ini sebenarnya racun yang menyebar kanker di dalam komunitas. Ini polemikus ini harus kita debunk. Ini yang harus kita babat-babatin, gak? Tapi Muslim yang naif ya, yang seperti bokap gue gitu, yang nggak ngerti apa-apa, itu yang harus kita bantu, gak? Kita kasihi mereka, gitu sebenarnya. Kasihan mereka, gak? Nah, memang kita kasihani, ya. Apalagi kalau udah bekas meninggalkan Kristus, masuk ke agama jin, bangga ikut ibadah haji dan umroh, nggak taunya punya jin. Mau sampai kapan kalian jadi begitu? Saya udah gregetan ini, ya. Saya gregetan sekali loh. Kenapa kalian masih percaya dengan agama seperti ini? Selidiki, kita bilang selidiki cuy. Cari kebenaran. Jangan terima sawina-watonan dasmu. Nanti Idul Kurban, jangan dimakan dagingnya. Bilang terima kasih, buang. Ojo gatel masak. Makan. Kamu yang namanya orang gateng, saya kasih link, kamu masuk ya. Tak pateni kowe. Jangan, Gat. Gebukin aja malingnya, Gat. Tak iris tipis-tipis kamu. Berani? Kasihan. Nanti kalau Jauhi dia Islam. bisa dengerin kita lagi, Gat. Nah, itu ya saya heran. Kenapa kalian masih percaya? Ya, itu kebodohan mereka, Gat. Namanya juga orang bodoh. Tapi dibilang bodoh nggak mau, kan? Nah, kita lihat ini. Sahabat Nabi pun tahu itu punya ritual pagan, itu punya jin. Tahu. Saya buka 2 halaman 171 dikatakan apa? Ya. Kau membenci kegiatan mengitari Safa dan Marwah. Ya. Karena itu merupakan salah satu ritual jahiliyah. Sampai Allah menurunkan ayat bahwa Safa dan Marwah bagian dari syiar Allah. Kan geblek. Mereka tahu itu ritual jahiliyah, itu tahu agama. Tapi Allah ini malah keluarin ayat. Ya. Jika muslim ingin melakukan ibadah haji ke Ka'bah, dia wajib melakukan ini. Kan goblok. Orang itu jadi tanpa dosa-dosa jika mengelilingi bukit-bukit itu. Jadi goblok lagi, lu muter-muter bukit, hilang dosa lu. Ya, gue juga bisa muter bukit doang mah. Gue habis bunuh orang, gue muter-muter bukit, udah langsung hilang dosa gue. Enak bener. Ya. Sahih Bukhari 4, sepupu Muhammad Ibnu Abbas juga bilang sama. Ini kebiasaan masyarakat jahiliyah, Arab pagan sebelum Islam. Kok kenapa dipakai juga sama nabimu? Kamu ikutin juga. Waduh. Gila ya kalian tuh ya. Gak pernah baca buku kalian sendiri. Safa dan Marwah urusannya agama jin, kamu masih ngikutin. Muter-muter itu Safa Marwah 7 kali bolak-balik motong kurban di situ, ngakunya ikut agama Ibrahim, standar janda dipakai. Edan. Nih dalil nih, ya. Dia sendiri pun mempraktekkan ritual haji. Dia buang semua patung berhala, tapi tetap aja dia muter-muter di batu tempat berhala itu. Ya kan? Kenapa? Karena kakeknya juga begitu. Kakeknya juga penganut ajaran jin. Saya tunggu. Siapa yang berani bantah data gua? Bilang Sahih Bukhari itu goblok, ayo ngomong. Sahih Muslim goblok, ayo. Ulama-ulama yang nulis buku tadi goblok semua ngomong. Kalian sendiri yang pintar, itu. Orang ganteng. Yang dilatket. Ya. Kita kalau pakai data tuh data dari kalian sendiri, nggak pakai tafsir-tafsiran. Ya tulisannya jelas kayak begitu, kita baca begitu. Ya, jadi ibadah hajinya itu mendatangi batu-batu. Ya, batu-batu Safa dan Marwah.
Di mana patung dewa angin, Ishak dan Naila. Ishak dan Naila itu kamu mau tahu itu siapa? Pertama bisa dari Google. Kedua, kamu bisa buka buku The Books of Idols. Nah, itu yang nulis juga orang Muslim. Sama. Ya. Sama. Dari situ kamu bisa tahu, benar nggak sih ini agama jin? Ya, jadi silakan mikir ya. Kalau bisa mikir ya. Nah, jin dan setan-setan menggantikan malaikat di Quran, sama seperti mereka menggantikan malaikat di literatur dan puisi agama jin. Nah, Bro, ini ya, gue mau ini nanya ya. dong. Gue mau nanya dong, bro. Kan itu jinnya beragama. Terus dia kalau sholat wudunya pakai apaan, bro? Ntar kalau ketemu jin gue tanya sama dia. Lu nanya gue pada gue tahu. Satu nih. Iya benar ya, itu jin kalau wudhu pakai apa ya? Bagus juga tuh pertanyaan. Nah, ya, share ini ya, lanjut ya. Dia pakai apa? Terus kalau dia korbannya apa yang dikorbanin ya? Korban perasaan, Bu. Jin, masa punya perasaan sih? Kalau Idul Fitri maaf-maafannya sama sesama jin gitu kali ya? Ya iya dong. Aneh juga ini agama. Ya, jadi kita bukan ngomong asal kecap. Nah, dari sini ya, baca ya ini ya. Ini dari referensinya, ya. As-Sabuni juga, ya. Penafsir Quran modern, ya. Ini ngomongin nih. Nah, surah 21 ayat 181 dan 82 ngomongin soal jin. Lagi-lagi urusannya jin. Ayat 81 dikatakan apa? Sulaiman membuat angin jadi pelayannya. Anginnya siapa? Jin. Jadi agama kalian adalah agama jin. Ya, habis ya, jelas ya. Jelas sekali. Jelas ya teman-teman di Live Z ya, jelas ya. Ya. Bahwa selama ini agama yang kalian anut, yang kalian kasihi, yang kalian sayangi ternyata agama dari jin. Agama utusan jin. Ya. Jadi teman-teman yang ada di live chat, terutama yang masih muslim, tolong dengarkan baik-baik kata Dewi Bulan. Ajaran jin itu biasanya abusive, suka makan darah. Gue kok ngomongnya kayak gini sih? Kenapa gue jadi begini sih? Oke teman-teman yang di live chat, terutama yang muslim, jelas ya tadi yang disampaikan oleh sang penggugat dan juga Pak Ibnu Syafi'i, bahwa kalian selama ini menyembah jin. Makanya nabi kalian kerasukan jin. Ajaran yang penuh dengan kekerasan. Keluar Islam, krek, pala hilang. Pala hilang, harta hilang, istri juga hilang. Agama yang mengajarkan kekerasan. Agama yang benar-benar laporin. Hanya satunya di dunia agama yang memiliki blasphemy law atau penistaan agama. Satu-satunya agama yang lemah tapi belagu. Kesenggol dikit, penistaan, laporin, tangkep, bunuh. Ini agama yang lemah nih kalau begini. Tapi kalian demen banget sama agama lemah. Dibilang lemah, oh kita nggak lemah, kita bantah itu. Habisin aja tuh Dewi Bulan. Kalau banyak mereka, kalau satu-satu emang berani. Lemah. Makanya negara ini agama lemah. Allahnya lemah, nabinya lemah, harus dibela. Makanya Allah itu perlu penolong, Bu. Nah itu Harus dia ditolong. peluangnya mereka ini. Sudah sombong tapi perlu ditolong. Kasihan ya. Iya. Nah, kita akan lanjut lagi ya teman-teman. Ini udah berapa, 1 jam lebih ya? Ya, saya tambahkan lagi, Bu. Saya tambahkan lagi ya. Akan dikit ya Pak ya. Jadi kita tadi udah membaca melalui literatur Islam sendiri, dan saya juga akan menambahkan lagi ya. Karena tadi kan penggugat 2 kali, saya juga 2 kali lah. Gak mau ketinggalan. Jadi begini, yang kita tahu, yang suka berbuat dosa itu adalah setan. Dan yang tidak menyukai orang itu dalam kebenaran itu adalah setan.
ya, dan iblis, makanya dia menyesatkan. Tetapi apa informasinya kalau kita baca dari kitab hadis Muslim ya, hadis Muslim 4936, kita coba buka dulu ya. Nah, sebentar saya coba search ya. Saya search dulu ya hadis ya. Jadi saya tambahkan. Oh iya, hadis ini ya, hadis. Ya. Muslim 936 ya. Nah, dikatakan di sini dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah telah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali. Jadi kalau ada yang tidak berbuat dosa ya, niscaya Allah akan memusnahkan dia. Jadi Allah ini akan memusnahkan orang-orang yang tidak mau berbuat dosa. Sementara yang kita tahu yang menyuruh berbuat dosa itu adalah setan. Dan ternyata di sini Allah akan memusnahkan orang yang tidak mau berbuat dosa. Setelah itu Allah mengganti kalian dengan umat yang pernah berbuat dosa. Kemudian mereka akan memohon ampunan kepada Allah, dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Jadi dari informasi ini kita tahu ya, bahwa ternyata Allah itu tidak suka kalau orang tidak berbuat dosa, dan yang tidak suka melihat orang yang kalau tidak berbuat dosa itu adalah setan sendiri ya, setan sendiri. Nah, kemudian apa lagi ya? Kemudian apalagi apa ya? Misalnya, saya coba cari tahu lagi tentang apa ini? Bentar ya. Dikatakan bahwa katanya Allah Maha Kuasa ya, Maha Kuasa kan? Tetapi mengapa justru Allah itu memerlukan pertolongan? Nah, katanya tadi Al-Muqtabir ya, Al-Muqtabir, kalau misalnya kita baca dalam apa itu Asmaul Husna itu adalah Allah itu adalah yang maha sombong ya. Tetapi ternyata dia itu perlu dibantu, perlu ditolong, atau Allah ini memerlukan pertolongan. Misalnya kita baca itu dalam Kisah 47 ayat 7 ya. Kisah 47 ayat 7 coba ya, masuk. Jadi kita berbicara dengan data ya, tidak dengan asumsi. Kemudian apalagi nanti kita coba cari tahu lagi. Kisah 47 ayat 7. Ayat 7. Udah sombong tapi memerlukan pertolongan. Nah dikatakan, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, sebenarnya nggak ada di sini agama ya, nggak ada di sini din, nggak ada tulisannya di sini din ya. Jika kamu menolong Allah, niscaya Dia menolong kamu, menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi Allah ini ternyata memerlukan pertolongan dari orang mukmin. Bayangkan itu. Manusia bisa menolong Allah, berarti selemah apakah Allah ini? Mengapa Allah yang katanya maha perkasa, maha kuat, maha segala-galanya, tapi memerlukan pertolongan? Nah, itu yang jadi aneh buat kita ya. Nah, apalagi informasinya? Kalau kita baca lagi, dia itu suka menghina ya, maha menghinakan misalnya. Nah, apalagi yang dilakukan Allah ini? Mengirim setan-setan ke negeri-negeri ya. Jadi kalau ada di negeri-negeri atau di suatu tempat penjahat, maka itu adalah ulah dari Allah ini sendiri. Di mana informasinya kita baca dalam Qiyas 6 ayat 123. Qiyas 6 ayat 123 ya. 6 123 misalnya. Jadi kalau ada penjahat di satu negeri, itu adalah menurut informasi dari
Al-Quran itu adalah ulah Allah sendiri ya. Nah, dikatakan di sini, dan demikianlah kami adakan. Jadi Allah ini mengadakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar. Jadi di negeri-negeri itu kalau ada penjahat-penjahat itu adalah yang diadakan oleh Allah. Nah, dan kemudian agar ini ya, penjahat yang terbesar agar, artinya supaya agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Jadi ternyata Allah ini mengajarkan tipu daya kepada penjahat-penjahat, kemudian penjahat-penjahat yang diajarkan tipu daya ini dikirim ke negeri-negeri. Dan mereka tidak memperdayakan, melainkan dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak menyadari. Jadi kalau ada, misalnya di Jakarta ya, di Jakarta itu ada koruptor, itu adalah utusan Allah. Karena Allah yang mengadakannya sendiri. Ini kami adakan pada tiap-tiap negeri. Jadi ternyata kalau ada penjahat, pembunuh atau apa di Jakarta, itu adalah ulah dari Allah sendiri ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Kemudian kalau kita baca lagi apa? Ternyata Allah itu kerjaannya menyesatkan ya. Allah itu menyesatkan untuk menghabiskan hari-harinya itu, ternyata Allah itu kerjanya menyesatkan. Di mana itu kita cari, di mana itu kita baca, misalnya kita coba cari tahu di hadis Muslim. Bentar ya, saya search lagi. Hadis Sahih Muslim ya. Jadi Allah ini menghabiskan hari-harinya, menghabiskan hari-harinya, setiap hari dia itu menyesatkan ya. Jadi di sini sudah ada jadwalnya, jadwal penyesatan yang dilakukan oleh Allah ini pada hari-hari tertentu ya. Jadi kita tidak berasumsi ya, tetapi kita membacakan. Ini Sahih Muslim 1415 ya. Jumat, hidayah umat ini untuk hari Jumat. Nah di sini kalau kita baca ya, dari Hujaifah keduanya berkata, Rasulullah bersabda ya, Allah menyesatkan orang-orang. Jadi kerjaan Allah ini kan, Allah menyesatkan orang-orang yang sebelum kita tentang di hari Jumat ya, menyesatkan di hari Jumat. Bagi orang-orang Yahudi jatuhnya pada hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu, dan bagi orang-orang Nasrani jatuhnya pada hari Ahad ya. Ini cara Allah untuk menghabiskan hari-harinya, yaitu menyesatkan. Lalu Allah menunjuki kita yaitu pada hari Jumat. Karena itu terjadilah berturut-turut 3 hari berkumpul di hari besar, yaitu Jumat, Sabtu, dan Ahad. Hari kelak mereka pun mengikuti kita juga. Kita yang terakhir ke dunia, tetapi kitalah yang lebih dahulu diadili sebelum umat-umat lain. Sementara dalam riwayat Wasil yang diadili antara mereka telah menceritakan kepada kamu. Nah di sini inilah hari-hari, setiap hari kerjaan Allah ya, untuk menghabiskan hari-harinya itu atau kerjaan Allah itu ya, menyesatkan di hari Jumat, menyesatkan apa, orang Yahudi jatuhnya pada hari Sabtu. Jadi sudah ada jadwalnya itu ya. Allah itu sudah punya jadwal. Jadi kalau ada yang tersesat pada hari Sabtu, kalau ada orang Yahudi, itu kerjaan Allah. Dan ternyata tadi Allah itu adalah yang mengirim penjahat-penjahat ya, melakukan tipu daya, misalnya penjahat-penjahat di negeri-negeri. Jadi kalau ada pun nanti penjahat di negeri-negeri, ya itu kerjaan Allah, itu ulah Allah sendiri, rancangan Allah sendiri. Nah ternyata Allah ini mempunyai rancangan yang jorok-jorok atau yang jahat lah ya. Di mata kita jahat itu, karena dinamakan juga penjahat, menyesatkan dan tidak suka kepada orang yang tidak mau berdosa. Yang membuat orang itu berdosa adalah iblis yang kita ketahui. Tetapi ternyata Allah juga tidak suka kalau orang tidak berdosa, karena kalau orang tidak berdosa itu akan dihapus ternyata ya, dihapus, dimatikan lah itu misalnya, dihapus itu, seperti dalam apa tadi, dalam hadis Muslim 4936
itu akan digantikan. Jadi ya makanya mereka ini wajib berdosa, wajib melakukan dosa ya, wajib itu. Kalau enggak nanti dihapus oleh Allah mereka ini. Ya, seperti ini ya. Katakan Rasulullah telah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan musnahkan kalian. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berdosa. Nah inilah informasinya tentang agama yang mereka anut ini. Ternyata Allahnya itu tidak suka kalau orang tidak berdosa sepertinya. Demi zat yang jiwaku di dalam genggaman, jika kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan menghilangkan kalian, mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa, lalu mereka minta ampun. Jadi kalau umat Islam diwajibkan berdosa, kalaupun mereka mengatakan apalah berbuat amal segala macam, segala bla 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 ya, tetapi mereka ini diwajibkan berdosa, kalau enggak dihapus ya. Ya, ini ada hadis apa aja lagi tambahannya. Jadi itulah teman-teman ya. Jadi kalau ada yang mengikuti satu agama yang mengharuskan orang berbuat dosa, ya itu mikir dulu lah, mikir ya. Dan kalau ternyata yang disembahnya itu atau yang disembahnya itu adalah penyesat, bagaimana kalian bisa mengikuti sosok yang penyesat? Jangan-jangan kalian disesatkan. Banyak informasi yang mengatakan bahwa Allah itu adalah penyesat ya. Misalnya 14 ayat 4 bahwa Allah itu menyesatkan, seperti yang saya bacakan tadi. Kalau sudah disesatkan Allah, tidak ada lagi penolong baginya, tidak ada penolong. Dahsyat sekali penyesatan yang dilakukan oleh Allah itu. Jadi mulai sekarang mikirlah ya, berpikir, jangan sampai kalian disesatkan. Dan yang kalian sembah itu adalah penyesat sendiri ya. Bahkan bisa saya buktikan bahwa Allah itu juga di neraka. Boleh juga saya karena penyesat itu harus di neraka ya. Misalnya kita baca dalam Bukhari 4:4-2 ya. 4:4-70 pun boleh lah ya, 70. Bentar ya. 4:4-70 misalnya ya. Ini ya. Beliau bersabda, orang-orang dilempar ke neraka hingga neraka itu berkata, apakah ada tambahan lain? Maka Allah meletakkan kakinya dan neraka itu berkata cukup. Itu artinya Allah itu meletakkan kakinya. Kalau sudah mungkin karena kebesaran dari kaki Allah ini sehingga neraka itu penuh, sehingga neraka itu berkata cukup. Nah itu artinya bahwa kalau kaki Allah ada di neraka, kira-kira betisnya di mana, kira-kira badannya itu di mana? Tak mungkin dong kakinya berpisah dari betisnya, karena Allah itu punya betis. Itulah makanya dalam Yesaya 42 ayat 68 dikatakan pada hari betis disingkapkan, bla 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 ya. Itu artinya betis Allah itu disingkapkan, mereka tidak mampu bersujud katanya. Jadi artinya di situ Allah itu punya betis. Jadi kalau kira-kira kaki Allah di dalam neraka, betisnya di mana? Ya. Oke, kayaknya udah cukup ya Pak Ustadz ya. Kayaknya kita udah kasih bahan yang banyak. Mereka harusnya bisa pikir ya. Ya, Mami DB mau ngomong apa lagi, Mam? Ya, mau ngomong. Teman-teman, apa yang kami sampaikan di sini, terutama teman-teman Muslim, jangan mudah percaya. Kalian cari tahu sendiri. Ya, dalam Islam kalian tidak punya solusi. Dalam Islam kalian hopeless. Dalam Islam tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya ada pada satu, pada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Yesus memanggil, kalau kamu berbeban berat, ya, kalau kamu punya beban, nggak punya solusi, kamu punya penyakit, sakit penyakit yang udah nggak ada obatnya, hanya ada satu solusi dan juga tabib, Yesus Kristus. Minta kepada Yesus, minta kepada Tuhan Yesus, berteriak, Tuhan Yesus bantu aku, pasti dia bantu. Ya, kira-kira itu aja dari saya.
next saya usahakan selama saya masih traveling, saya usahakan sebisa mungkin bantu untuk live kan. Tapi saya nggak janji ya. Ya kalau yang kangen saya tinggal putar ulang aja siaran ini. Wabillahi taufik. Shalom teman-teman, itulah tadi video atau cuplikan yang telah ditayangkan. Saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang telah menyaksikan tayangan di video ini. Semoga apa yang ditonton memberikan manfaat, memberikan ilmu pengetahuan. Dan terima kasih kepada pendukung, subscriber, penonton setia di channel ini yang telah membantu mensubscribe ataupun men-like ataupun men-share. Saya ucapkan hatur nuhun, terima kasih banyak. Dan jangan lupa di subscribe ya bagi yang belum. Terima kasih banyak. Shalom, sampurasun, Tuhan memberkati.